Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Peran Komunikasi dalam Pelestarian Alam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Faiza Putri, NPM 2056031007, kelas paralel Ilmu Komunikasi Unila. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk pun meningkat, sehingga terjadi kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk tersebut akan mempengaruhi kualitas kota, yaitu pada penghasilan limbah serta pencemaran lingkungan akibat ulah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang cenderung tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan sekitar yang akan mengancam kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, pada tahun 2012 telah terjadi 147 kasus kekerasan dan kriminalitas terkait persoalan lingkungan hidup. Di tahun 2013 terdapat kenaikan yang cukup signifikan menjadi 227 kasus konflik lingkungan hidup, sumber daya alam, dan agraria yang berujung pada tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Dalam hal ini, muncul inisiatif suatu komunitas dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungannya yang dimulai dari perubahan gaya hidup bersih, penghijauan lingkungan, pemilahan sampah, penghematan penggunaan air, dan kegiatan lainnya melalui aksi kolektif komunitas tersebut. Jaringan komunikasi adalah individu-individu yang terhubung antara satu dengan yang lainnya yang dihubungkan oleh suatu komunikasi. Jaringan sosial adalah kumpulan atau kelompok orang dengan beberapa bentuk komunikasi dan interaksi antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa esensi perilaku manusia yaitu suatu interaksi maupun komunikasi pertukaran informasi antara satu individu dengan yang lainnya. Pertukaran informasi yang terjadi dalam suatu sistem interpersonal maupun komunikasi kelompok yang kemudian menjadi pola jaringan komunikasi. Kekuatan jaringan komunikasi tertuju pada kekuatan anggota serta suatu organisasi. Studi jaringan komunikasi menggambarkan relasi anggota satu dengan lainnya dalam struktur sosial tertentu. Ada dua kata kunci utama dari jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu aktor. Aktor yaitu jaringan komunikasi dengan melihat fenomena atau peristiwa dari sisi mikro atau aktor, bukan makro. Yang kedua yaitu relasi. Relasi yaitu bagaimana aktor-aktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya. Esensi dari perilaku manusia umumnya adalah interaksi di mana individu bertukar informasi dengan satu individu atau lebih. Setiap individu tertentu pada suatu sistem kemungkinan menghubungi orang-orang tertentu dan mengabaikan banyak orang. Oleh karena itu, aliran komunikasi interpersonal membentuk pola dari waktu ke waktu. Suatu struktur komunikasi atau jaringan muncul relatif stabil dan memprediksi perilaku. Analisis jaringan komunikasi menggambarkan keterkaitan yang dibuat oleh berbagai informasi dan keterhubungan pada struktur komunikasi interpersonal. Komunitas gerakan sosial. Pengertian gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Gerakan sosial juga bisa didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat. Gerakan sosial dapat dipandang sebagai produk perubahan sosial, tetapi juga dapat menghasilkan transportasi kehidupan sosial maupun politik berikutnya. Gerakan sosial termasuk dalam tujuan melestarikan alam juga harus terorganisir dengan baik, seperti memiliki struktur yang efisien untuk seluruh anggota, agar kegiatan dalam melestarikan alam diperhatikan oleh banyak masyarakat, dan tujuan gerakan sosial tersebut pun terwujud dengan baik. Dalam suatu organisasi gerakan sosial juga harus didasari dengan solidaritas yang tinggi dan memiliki identitas kolektif. Suatu gerakan nampak sebagai sarana atau pembawa perubahan yang sedang berlangsung daripada sekadar penyebab utama atau hanya manifestasi permukaan saja. Sebuah teori yang dijelaskan oleh MC Adam pada tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk membuat sebuah gerakan dapat melalui 3 cara. Pertama, Resource Mobilization Theory atau teori mobilisasi sumber daya.
yaitu gerakan sosial dianggap berhasil jika memiliki uang dan organisasi yang kuat, termasuk melibatkan banyak orang. Kedua, political opportunity structure atau struktur kesempatan politik, yaitu gerakan sosial dianggap berhasil jika ada kesempatan atau momentumnya tepat. Mekanisme struktur kesempatan politik berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan. Ketiga, teori frame, yaitu gerakan sosial dianggap berhasil jika aktor bisa membentuk apakah isu menyentuh orang atau tidak. Teori frame dilatar belakangi oleh pemikiran Snow dan Banford bahwa suksesnya gerakan sosial terletak sampai sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti ataupun makna. Hal ini merupakan upaya untuk meyakinkan kelompok sasaran untuk melakukan sebuah gerakan perubahan ataupun suatu dukungan. Keterkaitan peran komunikasi dalam gerakan sosial melestarikan alam. Prinsip dasar komunikasi manusia yaitu adanya bentuk interaksi pertukaran ide antara individu-individu dengan pemikiran yang sama atau homofili. Prinsip homofili adalah sejauh mana pasangan yang berinteraksi itu mirip dalam ciri-ciri tertentu. Homofili sering terjadi karena interaksi komunikasi itu lebih efektif bila sumber dan penerima memiliki kesamaan, sehingga pemaknaannya juga sama dan perilaku kesalahpahaman akan lebih mudah dihindari. Ketika dua individu berbagi makna bersama, keyakinan atau kepercayaan dan saling pengertian, komunikasi mereka akan berjalan lebih efektif. Secara lebih formal, jika dua orang memiliki karakteristik yang mirip atau sama akan cenderung memiliki komunikasi yang efektif baik dalam sistem komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Menurut Charlie, pada tahun 1991, homofili adalah sejauh mana orang yang berinteraksi itu memiliki kemiripan dalam ciri-ciri tertentu, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, prestasi, kelas sosial, jabatan, dan pekerjaan. Terdapat kecenderungan kuat orang akan memilih berkomunikasi dengan orang yang sepadan dan sefrekuensi dengan dirinya. Komunikasi semacam itu mungkin lebih efektif karena mempunyai efek yang lebih besar dalam perolehan pengetahuan, pembentukan, dan perubahan sikap. Jaringan komunikasi dalam gerakan sosial untuk pelestarian lingkungan hidup terdiri dari sekelompok orang atau faktor yang memiliki kesamaan persepsi dan nilai yang sama untuk memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Peran jaringan komunikasi dalam gerakan sosial, yaitu seluruh anggota dari gerakan sosial memiliki tujuan yang sama atau homofili, yaitu melestarikan lingkungan alam agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik di desa maupun perkotaan yang disebabkan oleh kelalaian masyarakat itu sendiri. Karena kerusakan alam akan berdampak pada semua aspek kehidupan sosial di bumi. Dengan adanya gerakan sosial, suatu kelompok atau organisasi pelestarian akan membantu melestarikan alam dengan berbagai cara yang bisa diupayakan secara bersama-sama. Bentuk gerakan sosial juga dapat berupa komunikasi kelompok bersama sekelompok masyarakat sekitar dan mengajak agar lebih tertib dalam mengolah sumber daya alam maupun mengolah sampah yang tidak terurai. Gerakan sosial bisa berbentuk komunikasi sosialisasi untuk menghimbau masyarakat menjadi lebih baik. Komunikasi juga sebagai modal sosial. Gerakan sosial juga bisa menggunakan sistem komunikasi nonverbal dengan menggunakan media sosial. Karena pada era milenial sekarang, hampir semua masyarakat di bumi sudah memiliki gadget dan aplikasi media sosial lainnya dalam bertukar informasi. Dengan begitu, gerakan sosial bisa saling memberikan informasi tentang bagaimana keadaan di bumi sekarang yang sudah mengalami kerusakan serta krisis-krisis lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi yang melihatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.